Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afriyadi dengan NIM 124030051. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam dengan prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi yang diberikan tugas oleh Ibu Fitri Jayanti MPD dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Bahasa Baku. Adapun latar belakang penggunaan bahasa baku adalah karena adanya kebutuhan akan standar komunikasi yang jelas dan resmi untuk berbagai keperluan seperti dalam pendidikan, komunikasi formal, dan dokumen resmi. Bahasa baku membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik dan efisien dalam berkomunikasi. Adapun pendahuluan dari materi ini ialah bahasa baku adalah bentuk bahasa standar dan resmi yang digunakan dalam komunikasi tertulis dan formal. Bahasa baku mencerminkan norma-norma tata bahasa dan ejaan yang diakui secara resmi dan diajarkan dalam sistem pendidikan. Penggunaan bahasa baku penting untuk memastikan pemahaman yang jelas dan konsisten, terutama dalam konteks formal seperti dokumen resmi, karya ilmiah, dan sebuah laporan. Adapun fungsi dalam bahasa baku ini itu ada 5 fungsi. Yang pertama ialah fungsi pemersatu. Maksud dari fungsi pemersatu ini ialah bahasa baku membantu menyatukan berbagai dialek dan bahasa daerah yang ada di Indonesia, sehingga semua orang dapat berkomunikasi dengan baik tanpa adanya hambatan dalam menggunakan bahasa. Fungsi yang kedua ialah fungsi pemberi kekhasan. Maksud dari fungsi ini ialah bahasa baku memberikan identitas dan karakteristik tersendiri pada bahasa Indonesia, membedakannya dari bahasa-bahasa lain, terutama bahasa Melayu. Fungsi yang ketiga ialah fungsi pembawa kewibawaan. Maksudnya ialah penggunaan bahasa baku mencerminkan profesionalisme dan keseriusan sehingga dapat meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan dalam berkomunikasi, terutama dalam lingkungan formal. Kita masuk fungsi yang keempat, itu ialah fungsi sebagai kerangka acuan. Maksud dari fungsi ini ialah bahasa baku menjadi standar atau rujukan dalam penggunaan bahasa, sehingga membantu menentukan apakah suatu penggunaan bahasa sudah tepat atau belum. Fungsi yang terakhir ialah fungsi komunikatif yang efektif. Maksudnya ialah bahasa baku memastikan bahwa komunikasi dapat berlangsung secara jelas dan efektif, sehingga menghindari kesalahan penafsiran dan meningkatkan pemahaman antar pihak. Selain fungsi-fungsi di atas, bahasa baku juga memiliki manfaat dalam berbagai bidang seperti komunikasi resmi, wacana ilmiah, dunia pendidikan, dunia kerja, serta kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk dalam pembahasan ciri-ciri dalam bahasa baku. Ciri-ciri dalam bahasa baku itu ada 7. Yang pertama ialah sesuai konteks kalimat. Maksudnya ialah pemakaian kata baku harus sesuai dengan konteks kalimat tersebut, yaitu tidak boleh mengubah arti atau makna kalimat. Ciri-ciri yang kedua itu tidak dipengaruhi bahasa asing dan daerah. Maksudnya kata baku tidak boleh menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah yang belum dibakukan. Ciri-ciri yang ketiga ialah bentuk yang tetap. Maksudnya, kata baku itu harus memiliki bentuk yang tetap dan tidak dapat berubah-ubah sesuai dengan konteks atau percakapan sehari-hari. Ciri-ciri yang keempat itu ialah tidak mengandung pleonasme. Maksudnya, kata baku tidak boleh mengandung makna yang berlebihan atau pleonasme. Ciri-ciri yang kelima itu bersifat formal. Maksud bersifat formal di sini itu ialah bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi formal seperti dalam dokumen resmi, pidato, atau laporan ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri yang keenam ialah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Maksudnya bahasa baku harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan seperti ejaan, struktur kalimat, dan pemakaian imbuhan. Dan ciri-ciri yang terakhir itu tidak rancu.
Maksudnya, kata baku memiliki arti yang jelas dan tidak ambigu. Inti pembahasan dalam materi ini ialah bahasa baku adalah bentuk standar dan formal dari bahasa yang digunakan dalam komunikasi tertulis dan formal. Bahasa baku mengikuti kaidah-kaidah tata bahasa dan ejaan yang diakui secara resmi serta digunakan dalam berbagai konteks resmi seperti dokumen, laporan, dan karya ilmiah. Ciri-ciri bahasa baku antara lain tidak dipengaruhi bahasa daerah atau bahasa asing, menggunakan imbuhan secara eksplisit, memiliki makna tunggal, dan digunakan sesuai konteks. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi ialah bahasa baku itu ragam bahasa yang digunakan secara resmi dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku, baik dalam tata bahasa, ejaan, maupun pilihan kosakata. Bahasa ini digunakan dalam situasi formal, seperti dalam pendidikan, pemerintahan, dan media massa. Ciri-ciri bahasa baku antara lain tidak dipengaruhi dialek daerah, konsisten dalam penggunaan aturan tata bahasa, serta sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Penggunaan bahasa baku penting untuk menjaga kejelasan, keseragaman, dan kesantunan dalam komunikasi resmi. Sekian penyampaian materi dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.